Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabar semuanya? Luar biasa ya. Masih belum kedengaran, boleh sekali lagi katakan apa kabar semuanya? Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua siapkan hati kita pada pagi hari ini. Kita mau menyembah dan memuji Tuhan yang lebih dan lebih lagi daripada hari-hari sebelumnya. Kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu ya Bapa, untuk segala anugerah-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Saat ini kami boleh kembali ke rumah-Mu ini ya Bapa. Biarkanlah ya Bapa, izinkanlah kami ya Bapa untuk memuji dan menyembah Engkau, mengagungkan nama-Mu. Biarlah kiranya Engkau disenangkan oleh puji-pujian kami dan Engkau bertahta di atas puji-pujian kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Amin. We worship you Jesus. We worship you Jesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mari menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Yesus, Kau sungguh baik. Amin. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Semuanya sama-sama katakan. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh haleluya, mari menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memuji-Mu, mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Worship you, Jesus. Kita angkat pujian ini hingga masuk ke relung-relung hati kita. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya.
selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi memujimu Tuhan, kami mau memujimu terus dan terus. Sama-sama angkat suara kita ke atas. Kita semangat Tuhan dengan puji-pujian kita. Terima kasih Yesus. Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Memujimu, lebih dan lebih lagi, haleluya. Selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan, dan keagungan terpuji padamu, Tuhan dan Rajaku, segenap jiwa dan apapun. Sekali lagi kami memuji Tuhan. Haleluya, padamu, Tuhan dan Rajaku, segenap jiwa dan apapun. Sama-sama kita mau memuji Tuhan. Mau memuji, selalu mau menyembah, selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu Tuhan. Yes, Jesus. Mau menyembah, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari semua semangat sama-sama nyanyikan bagian refren ini. Kita angkat pujian ini sebagai tanda kita berserah ke dalam Tuhan. Kita agungkan Tuhan dengan puji-pujian dan penyembahan kita pada pagi hari ini. Jangan ada yang berdiam diri. Nyanyikan dengan lebih keras dan lebih keras hingga Tuhan tahu puji-pujian kita pada pagi hari ini. Sekali lagi ku mau memujimu. Ku selalu pujimu, menyembahmu. Sama-sama kita angkat tangan kita ke atas, kita memuji dan menyembah Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan
Sampaikan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Mari jemaat kita sama-sama bangkit berdiri. Kita masuk ke ruang penyembahan. Kita masuk ke hadirat Tuhan. Kita layakkan hati kita. Sampaikan pujian. Sampaikan ucapan syukur di hadapan Tuhan. 1-2 menit ke depan. Kita berdoa dengan lebih intim. Kita berdoa dengan lebih dalam. Kita berdoa dengan lebih semangat lagi. Layaknya bukan seperti pada saat-saat biasa. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Yesus. Selayaknya ini adalah waktu-waktu terakhir kita, sehingga kita berdoa dengan penuh semangat, dengan hati yang menyala-nyala, yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Terima kasih, terima kasih Tuhan, karena Engkau begitu luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Jamah hati kami Tuhan, jamah hati kami Tuhan, penuhi hati kami Tuhan, yang pudar ini ya Tuhan. Kami mau menyala-nyala lagi demi Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, karena Engkau yang layak, Engkau yang layak dipuji dan disembah. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus Kristus, tepuk tangan yang meriah. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, karena Engkau begitu luar biasa. Terima kasih Yesus. Sama-sama dengan lembut kita nyanyikan pujian ini, kita nyanyikan pujian ini. Thank you Jesus. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu Yesus, menyembahmu. Mari kita semua angkat tangan kita ke atas, kita berserah kepada Tuhan. Biar Tuhan yang layak diagungkan oleh puji-pujian kita. Kemuliaan hanya bagi Tuhan, ku mau memujimu, pujimu, ku selalu Yes Jesus. Ini pernyataan hati kami Tuhan, ini pernyataan hati kami Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau masuk ke ruangan ini Tuhan, penuhi gereja ini dengan atmosfer-Mu Tuhan. Biar pulang dari sini Tuhan, kami mendapatkan kedamaian sejati itu Tuhan. Yes Jesus, yes Jesus, sama-sama semuanya kita mau menyembah Tuhan lebih dan lebih lagi. Haleluya. Kau memuji, ku selalu pujimu, mau menyembah, ku selalu sembahmu. Kau yang layak kita semua. Sekali lagi kami mau memuji-Mu Tuhan, mau memuji Yesus, mau menyembah, ku selalu sembah, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi kemuliaan bagi Tuhan, hanya bagi Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, amin, amin. Terima kasih Tuhan. Ini tiba saatnya Tuhan buat kami untuk memuji-Mu dan lebih lagi dengan puji-pujian kami ya Bapa. Karena Engkaulah penguasa langit dan bumi. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah Tuhan Yesus Kristus sekali lagi. Yes Jesus.
Siap-siap semuanya katakan ya. Langit dan bumi. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Sekali lagi katakan langit dan bumi. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Angkat tangan semuanya kata. Sembah, oh puji, sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Puji, sembah, oh puji, sembah Yesus Tuhan dan Rajamu. Haleluya. Sekali katakan langit dan bumi. Siap. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Ya Jesus. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Siap-siap semuanya katakan. Puji, sembah, oh puji, sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Puji, sembah, oh puji, sembah Yesus Tuhan dan Rajamu. Sekali lagi. Puji, sembah, oh puji, sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Puji, sembah, oh puji, sembah Yesus Tuhan dan Rajamu. Jemaat sendiri katakan. Lebih keras lagi saudara-saudara. Mari kita getarkan rumah Tuhan ini dengan suara kita. Amin. Sembah, oh puji, sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Sembah, oh puji, sembah Yesus Tuhan dan Rajamu. Yesus Tuhan dan Rajamu. Yesus Tuhan dan Rajamu. Berikan tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Amin. Berikan salam ke kanan kiri. Katakan engkau luar biasa hari ini. Silakan sampaikan salam. Oke, siapa yang masih mau memuji Tuhan lagi boleh lambaikan tepuk tangannya ke atas. Berikan tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus Kristus. Mari kita memuji Tuhan sekali lagi dengan lebih dahsyat lagi. Mari kita keluarkan energi kita yang positif untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tiba saatnya kami berkumpul bersama. Dari setiap suku dan bangsa. Amin. Berdiri di hadapan tata Allah. Suara menyatakan keselamatan dari Allah. Keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Mari sama-sama kita berkumpul di hadapan Tuhan. Kita menyembah Tuhan lebih dan lebih lagi. Sama-sama kita tiba saatnya. Tiba saatnya kami berkumpul bersama. Dari setiap suku dan
terima kasih Tuhan. Tuhan, kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Engkau telah mati di kayu salib Tuhan Yesus. Engkau bangkit dari roh mati. Dan kini Engkau duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Supaya apa? Supaya kami memiliki hidup. Dan supaya kami memiliki dalam segala kelimpahan. Kami terima itu semua Tuhan. Kami percaya Tuhan, sesuatu yang terbaik terjadi pada hidup kami. Sesuatu yang terbaik terjadi pada negara yang kami tinggali di Indonesia ini Tuhan. Kau berkati negara kami Indonesia ini Tuhan. Dengan tidak kurang suatu apapun. Kau hindari negara Indonesia ini dari segala malapetaka, dari segala sakit penyakit, dari segala krisis. Indonesia ada, itu karena izin Engkau Tuhan. Kau berencana pada negara kami, Indonesia ini Tuhan. Kau berkati Bapak Presiden, pemimpin negara kami ini, beserta para menteri-menterinya, para kabinet, sampai pada Panglima TNI, Polri, Gubernur, Wali Kota, Camat, Lurah, RT, RW, Tuhan, Kau jamah mereka, Kau berkati mereka Tuhan. Kau berikan roh yang takut akan Engkau, untuk memimpin bangsa dan negara kami ini. Kami sungguh percaya Tuhan, penuaian besar terjadi di negara kami Indonesia ini Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus untuk penyertaan-Mu pada hari ini, pada negara kami, keamanan, kemakmuran negara kami ini Tuhan. Semuanya Kau berkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Ya Aba, ya Bapa kami juga berdoa untuk para jemaat di tempat ini yang sekarang sedang mengalami suatu kesusahan. Kami percaya Tuhan, Kau hibur mereka yang mengalami keputusasaan. Oh Tuhan, Kau berikan terobosan, Kau berikan jalan keluar Tuhan, Kau berikan way out yang daripada-Mu. Benar, yang mengalami jalan buntu Tuhan, kami percaya Engkau adalah jalan kebenaran kehidupan bagi kami. Bahkan para jemaat yang sekarang mengalami kelemahan tubuh, sakit, penyakit Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Engkau telah menyembuhkan kami yang sakit ini Tuhan. Kami percaya Engkau memikul segala kelemahan kami, Engkau menanggung segala penyakit kami Tuhan. Oleh bilur-bilur-Mu kami telah sembuh Tuhan. Kami percaya Bapa. Oh Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Gembala kami, itu Bapak David Arahap Tuhan. Mari Roh Kudus, kuasai jiwa dan tubuhnya, berikan hikmat-Mu lebih lagi baginya Tuhan, untuk menggembalakan domba-domba-Mu di gereja Narwastu Musi saat ini Tuhan. Kau pakai dia lebih lagi Tuhan. Benar Bapak, benar Tuhan. Kau kuatkan dia, Kau topang dia Tuhan. Kau berikan roh yang daripada-Mu Tuhan. Benar. Kau berkati kesehatannya, Kau berkati kehidupan rumah tangganya, Kau berkati pelayanannya, apapun juga itu pegangnya, di dalam nama Tuhan Yesus, Kau buat berhasil. Kau berkati istrinya, Ibu Maria, dan kedua anaknya, Niel dan Briel Tuhan. Jamah mereka satu persatu, urapi mereka pribadi demi pribadi, dan kiranya Kau berkati mereka berkelimpahan dengan tidak kurang suatu apapun. Tutup bungkus keluarga Bapak Gembala kami ini David, oleh kuasa darah Tuhan Yesus. Nah Tuhan, Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, tiba saatnya kami akan memberikan persembahan yang terbaik yang kami punya, yang telah kami siapkan loh Bapak. Mari Bapak Ibu kita angkat persembahan di atas tangan kita. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk segala berkat dan anugerah-Mu Tuhan. Bapak, Kau berkati persembahan ini, Kau kuduskan persembahan ini, Kau layakkan persembahan ini Bapak, agar berkenan bagi hadirat-Mu untuk pelebaran kerajaan-Mu di dunia ini Tuhan. Kau juga melihat tangan-tangan memberikan persembahan ini Bapak. Mari Tuhan, Kau berkati tangan-tangan memberikan persembahan ini, Kau balaskan berlipat kali ganda. Sekali lagi kami mengucap syukur dan berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Persembahan bisa dijalankan, persembahan berjalan 2 kali untuk operasional gereja dan juga diakonia. Dan bagi Bapak, Ibu, Saudara yang ingin memberikan persembahannya secara transfer, bisa melalui transfer ke rekening gereja yang telah tersedia di layar ataupun ada di dalam grup WA, atau juga bisa menggunakan fitur QR Code seperti itu ya. Dan jangan lupa untuk menyertakan kodenya. Kami juga menghimbau, tidak lupa kami untuk terus mengingatkan bagi Bapak Ibu yang tergerak hatinya untuk mendapatkan bantuan doa
bisa menuliskan pokok-pokok doanya melalui scan QR code yang sudah ada. Nanti akan dilayani oleh tim doa dari gereja. Dan mengundang juga untuk Bapak Ibu Saudara yang tergerak untuk menjadi pasukan doa fajar, kami mengundang ya untuk bisa sama-sama ikut di doa fajar yang dilakukan by Zoom pukul 3.45 sampai 4.45 gitu ya. Dan hadirilah ibadah ulang tahun gereja ya. Ini saya ulang sekali lagi, ibadah ulang tahun gereja yang saat ini mungkin yang pertama kalinya ya kita adakan pada ibadah hari Rabu ya. Tanggal 10 Agustus 2022. Nah, karena yang perlu digarisbawahi adalah ibadah akan dimulai pukul 18.45 ya. Sekali lagi saya ulang, ibadah akan dimulai pukul 18.45 ya, bukan pukul 7, 18.45. Dan untuk itu saya menghimbau semuanya untuk Bapak Ibu yang ingin hadir pada ulang tahun gereja, ibadah ulang tahun gereja, silakan mendaftar ya, mendaftar paling lambat hari ini ya, tanggal 7, hari Minggu tanggal 7, pada hari ini jam 9 malam adalah pendaftaran terakhir ya, dan ibadah Rabu besok akan dilayani oleh Bapak Sinwu seperti itu. Dan juga akan ada perjamuan kasih ya di hari Rabu, dan Bapak Ibu yang mungkin tergerak untuk juga ingin bersama-sama menyumbang seperti itu untuk perjamuan kasih pada hari Rabu besok, bisa menghubungi Pendeta Sigit Heni atau Ibu Fitri Lulu. Sekali lagi, bisa menghubungi Pendeta Sigit Heni atau Ibu Fitri Lulu. Ya, oke, ada lagi pengumumannya? Baik, kalau nggak ada lagi pengumumannya, Bapak Ibu, sebelum kita masuk Bamak mengadakan sebuah gerakan ya, kegerakan begitu untuk kita sama-sama berdoa bagi bangsa dan negara kita ya. Seperti yang Bapak Ibu tahu, banyak isu-isu yang sekarang sedang terjadi dan kita mau sama-sama berdoa bagi bangsa dan negara kita. Mari Bapak Ibu semuanya, kita siapkan hati kita. Ibadah pada hari ini akan dilayani oleh Bapak Gembala disertai dengan perjamuan kudus. Kita siapkan hati kita mau menyembah Tuhan untuk dapat menerima firman yang dibagikan pada pagi hari ini. Thank you Jesus. Haleluya Yesus, terima kasih Yesus. Jadilah padaku menurut firman-Mu dalam kerendahan ku serahkan hidupku, Kau yang Maha tahu jalannya hatiku, segenap jiwaku merindukan-Mu. Tinggikan nama-Mu mengatasi bumi, sebab kasih setia-Mu sampai ke langit. Ku tinggikan nama-Mu, Tuhanku yang baik, kemuliaan-Mu nyata di hidupku. Jadikan pujian ini sebagai rasa syukur dalam. Jadilah
Haleluya. Kami percaya Tuhan, pagi hari ini kami sudah memuji menyembah Tuhan. Hati Tuhan sudah disenangkan dalam pujian penyembahan kami. Dan Kau sudah bertata di atas pujian penyembahan kami. Dan kami percaya ketika Tuhan bertata di atas pujian penyembahan kami, berkat-berkat-Mu selalu turun atas setiap kami. Pertolongan-Mu tidak akan pernah terlambat menolong kami. Pimpinan penyertaan-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Sungguh hati kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kami punya Tuhan yang sungguh baik dan sangat baik. Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kami. Bahkan Tuhan yang tidak pernah mengingkari setiap janji-janji-Mu. Terima kasih Tuhan, berbicaralah Tuhan pada pagi hari ini. Urapi hamba-Mu, kuduskanlah hamba-Mu, biar apa yang Tuhan taruh dalam hatiku bisa aku sampaikan dengan baik dan benar ya Tuhan. Urapi juga umat-Mu yang akan mendengarkan isi hati Tuhan. Kami membuka hati kami, pikiran kami, telinga kami. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan isi hati Tuhan. Berbicaralah di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji Tuhan, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dan diberkati Tuhan. Yuk kita sama-sama membuka Alkitab kita. Kita buka Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-27. Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-27. Ayo kita baca bersama-sama dengan suara yang keras ya. Yang sudah dapat katakan amin. Oh, masih belum semua ya. Yohanes pasal 6 ayat yang ke-27. Yang sudah dapat katakan amin. Nah, yang belum dapat bisa lihat aja di LCD dah. Ya. Kita baca sama-sama. 2, 3. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab Dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Sekali lagi kita baca lagi. Yuk, 2, 3. Bekerjalah melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab Dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Ketika kita membaca sebuah ayat Alkitab, maka kita ini perlu cermati kata demi kata. Saudara mesti tahu, bahkan saudara mesti cari, kalau tidak ngerti ayat sebelumnya, ayat sesudahnya, tidak ngerti pasal sebelumnya, pasal sesudahnya, ya itu saudara mesti cari semuanya, sambungannya, benang merahnya, sampai saudara mengerti. Karena ketika kita membaca ayat ini, seolah-olah nasihat ini kok aneh ya. Dikatakan bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa. Kalau kita baca ayat ini Yohanes pasal 6 ayat yang ke-27, ada dua pengertian yang luar biasa dari kata-kata yang penting ini yang Yesus ajarkan buat saudara dan saya. Bukan berarti Yesus ini salah mengajarkan ini. Yang pertama kata ini adalah bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa. Arti binasa di sini adalah bahwa makanan itu ya pasti habis. Betul? Enggak ada makanan yang tidak habis. Ketika kita makan dalam dunia ini, makanan yang kita makan untuk perut kita ini pasti habis. Kalau enggak habis-habis, pasti busuk. Betul enggak? Saudara simpen di bagaimanapun, ditaruh di kulkas, di open dimanapun, saudaraku simpen, pasti busuk. Itu yang terjadi. Jadi makanan ini untuk perut kita ini ada batas waktunya. Bisa habis, kalau tidak habis ya pasti busuk. Jadi apa yang dimaksud oleh Yesus? Yesus tidak mengajar kita untuk malas bekerja. Ya, namun Yesus menegaskan orang-orang yang mengikut Yesus dengan motivasi yang salah ketika ikut Yesus. Motivasinya salah ketika mencari Yesus. Oleh sebab itu Yesus menegaskan orang yang mengikut Yesus supaya motivasinya tidak salah. Motivasinya benar. Ikut Yesus bukan karena cari mujizatnya. Ikut Yesus bukan karena engkau dapat berkatnya. Engkau dapat makan gratis. Engkau dapat hadiah. Engkau dapat sesuatu.
Bukan. Bukan kok ikut Yesus karena, bukan. Itu motivasi yang salah. Amin. Tapi Yesus ini menegur orang-orang kebanyakan yang mengikut Yesus yang berbondong-bondong. Buktinya ayat 26, ketika saudara baca ayat yang ke-26, jelas sekali Yesus menjawab mereka. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu melihat tanda-tanda. Dalam terjemahan lain, kamu mencari aku bukan karena melihat keajaiban-keajaiban yang aku buat, melainkan karena kamu telah makan roti dan kamu kenyang. Iya. Kalau saudara baca ayat ini, saudaraku, ayat ini terjadi peristiwa 1 hari. Gitu. Setelah Yesus memberi makan 5.000 orang kenyang. Dan jangan pernah lupa, Yesus memberi makan 5.000 orang kenyang melalui seorang anak kecil. Ya kan? Hanya 5 keping roti, 2 ekor ikan. Dan ini anak kecil, perhatikan, bukan anaknya orang kaya. Maaf saya katakan, ini anaknya orang miskin. Karena gandum pada zaman itu, roti gandum itu roti paling murah. Kalau kita tangkap pengertian ini, ternyata ketika Yesus itu mau menerima persembahan yang diberikan, itu bukan soal nilainya, bukan soal jumlahnya. Ini anak kecil, anak yang miskin, hanya punya 5 keping roti, 2 ekor ikan. Tapi ketika Yesus menawarkan, ayo kita beli roti, murid-murid Yesus bilang, enggak ada, uangnya sopo, gitu kan? Enggak ada duit, mau beli di mana? Enggak ada. Ada seorang anak kecil yang mau menyerahkan 5 keping roti, 2 ekor ikan. Perhatikan, sekalipun 5 keping roti di tangan anak yang kecil, di tangan orang yang miskin, hanya punya itu. Namun diberikan kepada Yesus, di tangan Yesus, berlipat-lipat-lipat. Amin. 5.000 orang kenyang loh. Belum termasuk anak-anak dan laki-laki dan perempuan. Itu yang dihitung cuma laki-laki. Lihat saudaraku. Yesus menegaskan dalam Yohanes pasal 6 ayat ke-26, itu menegaskan orang-orang yang ikut Yesus. Ketika dapat makan, mereka berbondong-bondong ikut Yesus. Bukan cari Yesus, tapi motivasinya enggak benar. Dia cari makan. Hari-hari ini banyak gereja-gereja kan bersaing. Selain ngundang artis terus ya kan, kasih makan juga. Setiap ibadah pulang makan. Dari dulu itu saudaraku. Saya bersyukur Jemaat Al-Wastu Mujizat tidak cari makan kok semuanya. Semuanya cari Tuhan. Amin. Saya keluar sedikit saudaraku kontek, karena besok Rabu tanggal 10 kita ulang tahun gereja. Ya, jangan sungkan setelah ini, waduh disindir Pak David gak enak aku. Rabu biasanya gak pernah nang gereja. Ini karena ulang tahun gereja, langsung tiba-tiba muncul Rabu loh, jangan saudaraku. Justru saya senang, saya bersyukur. Kalau Jemaat Al-Wastu Mujizat, saya juga kaget ngomong sama istri saya, wah luar biasa ya jemaat ya. Walaupun diganti hari Rabu, kenapa kok hari Rabu? Karena tanggal 10 Agustus, 18 tahun yang lalu, itu dimulai gereja kita itu 10 Agustus. Bertepatan, besok tanggal 10 itu hari Rabu, tepat doa malam. Paling enak kan Minggu sebetulnya ya. Kalau Minggu semua kumpul, saya juga gitu. Kalau Minggu itu lebih enak, padang semua. Cuman pasang terop aja di depan, supaya bisa makan-makan di depan, sudah tidak perlu lampu-lampu. Kalau malam saudaraku perlu penerang, mesti pakai lampu, tambah repot. Ya, saudara juga pulang kerja langsung ke gereja lagi. Aduh, terima kasih banyak. Capek semuanya, tapi mau datang. Sama-sama kita mengucap syukur kepada Tuhan. Karena gereja yang saudara cintai sampai hari ini tetap berdiri dan tetap disertai, dituntun oleh Tuhan. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan, amin. Maka itu saya ucapkan terima kasih banyak. Tidak usah sungkan-sungkan. Ya, Rabu datang kita ngucap syukur sama Tuhan, makan-makan bareng ngucap syukur. Ya.
Ini bicara motivasi Bapak Ibu. Motivasi itu nggak ada yang tahu. Yang tahu itu diri Anda sama Tuhan. Yang tahu hatiku, hati saya, itu saya sama Tuhan. Saudara nggak tahu. Maka itu Tuhan itu melihat motivasimu yang paling dalam. Segala sesuatu kalau di tangannya Tuhan Yesus, gampang Tuhan buat mujizat. Ya, maka itu saudaraku, jangan pernah takut untuk melakukan, menabur untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya tadi kurang setuju dengan WL berkata siapa yang mau menyumbang. Maaf ya, kita ini orang rohani, kita ini mau nyumbang apa sama Tuhan? Ya, semua yang kita punya miliknya Tuhan kok. Nyawa kita nyawanya miliknya Tuhan, betul? Sekalipun kacamata Anda itu mahal, itu kacamata kalau Tuhan tidak berkati saudara, nggak bisa. Baju yang saudara pakai itu miliknya Tuhan yang Tuhan berikan pada saudara. Betul nggak? Mungkin saudara ngalami, aku beli sendiri Pak, aku beli, aku kerja. Iya, kalau saya ini kasih karunia. Jas ini dikasih. Jas semua itu saya pakai itu dikasih, saya berkat. Anugerah saya. Kacamata saya ini dikasih. Waktu saya khotbah saya beli itu biasa. Di pasar Rungkut saya beli kacamata. Tiba-tiba orang itu ngelihat kacamata saya, enggak tahu gimana itu ya. Saya percaya Tuhan gerakkan kok. Sebetulnya memang memberkati. Dia bilang, "Pak, kacamatanya kurang pantas, Pak." Loh, kok kurang pantas? Enggak apa-apa kok. Ayo ikut saya. Saya mau berkati Bapak kacamata. Enggak usah Pak, enggak usah repot-repot. Sudahlah, ayo Pak, ayo. Betul, saya dijemput, saudaraku. Beli kacamata aja saya dijemput. Ya, berkat Tuhan. Dijemput, habis dijemput sebelum beli kacamata dikasih makan dulu. Makan. Makannya di restoran. Bukan di warung pedagang kaki lima, enggak. Tapi sekalipun di warung saya bersyukur, itu pun berkat Tuhan. Ya, berkat Tuhan itu terserah Tuhan. Ya. Waktu saya habis makan, langsung diajak ke kacamata. Beli kacamata yang mahal, saya nggak pernah lupa. Baru pertama kali pakai kacamata, aduh saya sampai, waduh cek mahal sekali Pak, enggak usah Pak. Dan enggak apa-apa, memang untuk Bapak Tuhan gerakkan saya. Hamba Tuhan harus pakai yang terbaik Pak, enggak apa-apa. Iya tapi larang Pak. Saya pakai kacamata waktu itu kan, kena cahaya matahari berubah warnanya. Jadi hitam. Masuk mobil yang AC-nya kencang gitu, enggak pernah berkabut. Itu kalau kaca mahal. Jadi kacamatanya sama kacanya di total hampir 5 juta. Eman jeraku. Eman ya? Lebih baik mentani. Ya. Nah kalau berkat Tuhan itu sudah jadi, saudara nggak bisa minta mentahnya. Ya, maka itu saudaraku yang cocok adalah kalau besok ada kesempatan menabur, saudara menabur. Jadi pikirannya saudara bukan nyumbang loh. Tapi nabur. Siapa yang mau nabur? Jadi kalau nabur ada prinsipnya kan firman Tuhan. Kalau tangan kanan memberi, tangan kiri jangan tahu. Artinya apa? Jangan diwartakan. Kalau sudah nabur, diwartakan. Engkau akan dapat upahnya di situ. Lalu memberi itu dengan apa yang ada, bukan yang tidak ada. Jadi naburlah dengan apa yang ada, bukan karena terpaksa dan dipaksa. Mungkin kalau orang pelit pertama terpaksa dan merasa dipaksa. Enggak apa-apa. Itu dilatih lama-lama roh pelitnya itu hilang. Amin enggak? Orang tidak takut semuanya. Takut lah. Loh, saudaraku, gereja Anda itu sampai hari ini kita semua tetap nabur loh, gereja ini. Enggak pernah berhenti untuk nabur. Ya. Besok Rabu kita ini makan-makan, kita mau memberi yang terbaik juga untuk jemaat Marwastu Mujizat. Maka itu gereja juga persiapkan ada nanti nasi kotaannya itu nasi kuning, saudara bisa bawa pulang untuk makan besok pagi. Kalau kuat, yang malam itu juga dihabisin boleh. Iya kan? Ada snack-snack. Enggak apa-apa, enggak usah sungkan. Itu dari jemaat untuk jemaat, ya kan? Semuanya kembali untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi ingat ya, istilahnya bukan nyumbang, tapi saudara menabur untuk pekerjaan Tuhan. Amin. Segala sesuatu apa yang kau tabur walaupun kecil sekalipun, hatimu kalau tulus, hatimu rela, engkau ikhlas, berkat itu Tuhan yang mengembalikan berlipat-lipat kali ganda. Lihat Daud,
Tidak pernah kujumpai anak cucu orang benar meminta-minta roti. Dahulu aku muda, sekarang aku telah menjadi tua. Tidak pernah aku lihat anak cucu orang benar itu minta-minta roti. Jadi kalau sekian banyak ini saudara orang benar di mata Tuhan, tidak ada kata miskin, tidak ada kata melarat. Selalu Tuhan cukupi. Karena janji Tuhan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Amin. Itu janji Tuhan loh buat saudara. Engkau nggak akan pernah minta-minta roti. Engkau nggak akan pernah minta-minta. Engkau nggak akan pernah susah melarat hidupmu. Kalau hidupmu susah hari ini, coba cek apa yang kurang. Apa yang tidak aku lakukan dalam hukum ketetapannya Tuhan. Itu pasti ada sangkut pautannya dengan perintah-perintah Tuhan. Saya kasih contoh. Lukas pasal 9 ayat 23. Dikatakan begini kan. Jikalau kamu mau mengikut aku, sangkalilah dirimu dan pikulah salibmu setiap hari. Baru ikut aku. Lihat. Ini dengan kata lain gini. Kalau kamu ikut aku, sangkali diri, pikul salibmu. Karena aku itu sudah memberkati kamu berlimpah. Engkau pasti bisa makan, bisa minum. Perutmu itu kenyang. Ya. Tapi ingat, yang kau sembah adalah aku ini roti kehidupan. Barang siapa makan dagingku tidak akan mati. Ya. Barang siapa minum dari air kehidupanku nggak akan haus lagi. Loh itu loh. Kita ini melayani Tuhan di atas Tuhan loh. Saya melayani Tuhan mulai umur 10 tahun. Ya. 18 tahun saya bekerja di gereja yang besar. Saya diberkati Tuhan luar biasa. Tantangan proses juga luar biasa. Hari ini saya menggembalakan jemaat Rasul Mujizat. Besok 18 tahun juga. Saudara melihat jemaat yang sudah lama-lama sama saya ini? Pernah saya sampai utang-utang sama saudara? Saudara lihat kan? Anak saya 2 ini diberkati Tuhan semuanya. Puji Tuhan. Dari sejak kecil mereka semua gemuk-gemuk. Saya sampai kalau melihat fotonya dulu luar biasa anak-anakku, anaknya Tuhan. Mereka gemuk-gemuk. Makan itu ada aja. Berkat Tuhan itu ada. Dan mereka ketika saya tinggalkan merasa nyaman. Semuanya minum susu. Susunya itu semuanya sama. Similac. Similac itu susu mahal. Dasar saya ini tidak ngerti. Apa yang kata dosen? Apa kata dokter sampai salah. Apa kata dokter? Daniel pakai Similac. Adiknya juga ikut Similac. Saya ingat Similac itu 800 gram zaman tahun itu. Tahun 2001 Daniel, Gabriel 2005 lahir. Itu Similac itu masih 135. Mereka minum itu seminggu. Berapa kaleng ya? Seminggu 2 orang ini bisa 2. Sebulan itu bisa 6 kaleng, 7 kaleng. Kalau irit-iritan ya. Tapi kalau ngikuti mereka minum terus, memang kan gemuk-gemuk mereka. Luar biasa. Itu buktinya Tuhan pelihara. Amin. Kita ini melayani Tuhan, melayani Raja di atas segala raja loh. Makanya Matius 6 ayat 33 katakan apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Tolong bisa ditayangkan. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Carilah dahulu kerajaan Allah. Kerajaan Allah ingat pakai bahasa aslinya apa? Basilia. Itu pemerintahan Allah. Dalam dunia ini ada pemerintahan Republik Indonesia. Indonesia ini punya hukum-hukumnya. Di Amerika punya hukum-hukumnya. Saudara tinggal di Australia ada hukum-hukumnya. Saudara tidak bisa pakai hukumnya Indonesia. Saudara tinggal di Indonesia, saudara harus pakai hukumnya Indonesia. Ya. Tapi di Indonesia, di dunia ini ada hukumnya Sang Pencipta. Siapa itu? Tuhan kita, Tuhan Yesus. Basilia, pemerintahan Allah. Pemerintah Allah berkata begini, kerajaan Allah berkata begini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Berarti kalau ditambahkan itu sudah ada atau belum ada, lalu ditambahkan. Sudah ada. Engkau sudah ada ditambahkan. Sudah ada ditambahkan. Sudah Tuhan cukup Tuhan, wis ditambahi lagi. Sudah ditambahi lagi. Jasa saya ini ada berapa saudara? Ada yang sampai dikasih warna merah. Saya cuma pakai sekali waktu itu pelantikan sudah selesai.
mau pakai sungkan, saya kok jasnya merah. Gitu ya. Nanti kapan-kapan saya pakai. Ada yang warna rada kuning. Kayak Golkar lah nih. Dikasih ada yang warna abu-abu. Macam-macam jas. Dikei tok. Saudara mau dikei tok? Mau Pak? Jadi hamba Tuhan. Waduh Pak, bukan panggilan Pak. Ya sudah jadi anak Tuhan. Saya angel. Wah angel Pak, kita ini manusia daging Pak. Daging saya ini lo kuat Pak. Ya sudah lo jadi setan, ya anak setan. Ya jangan gitulah Pak. Lu anaknya sopo ya. Ya. Ini pemerintahan Allah. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Ini yang bagian yang kedua saya mau katakan. Maka itu Yesus katakan begini, melainkan kembali ke Yohanes tadi ya, pasal yang ke-6 tadi ayat yang ke-27. Yang kedua dikatakan begini, kalimat yang kedua. Melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Anak manusia itu siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sendiri yang akan memberikan makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Makanya Yohanes pasal 4 ayat 34 Yesus berkata begini. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Ya. Itu makanan yang dilakukan, yang diperbuat oleh Tuhan Yesus dalam hidupnya. Nah kalau kita ini berkata, aku ini anaknya Tuhan Yesus, aku ini miliknya Tuhan Yesus. Lalu kalau saudara cuma perhatikan makanan-makanan dunia saja, yang bisa habis dan busuk saudaraku. Tapi saudara lupa, Yesus sudah memberikan makanan surga. Yaitu firman, tubuh dan darahnya. Tubuhnya yang terpecah buat saudara dan saya. Darahnya yang tercurah buat saudara dan saya. Supaya saudara tidak mati. Tapi saudara menerima hidup yang kekal. Coba kita baca Yohanes pasal 6 ayat yang ke-54. Saudara. Ya, coba kita baca pelan-pelan. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Loh, ada kebangkitan loh. Sudah hidup ini melayani Tuhan, ya, hidup melayani semua pekerjaan Tuhan. Mati pun dapat mahkota dari Tuhan. Ya, saudara mati tidak binasa, tapi hidup kekal. Janji Tuhan ini, ia mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku, akan hidup oleh aku. Maka itu Paulus berkata begini, hidupku bukannya aku lagi. Namun hidup yang aku hidupi ini bukannya aku lagi. Tapi Kristus yang ada di dalamku. Oh haleluya, haleluya. Kemarin Tuhan izinkan saya ketemu mertua saya. Kita akhirnya sharing. Padahal kemarin itu jatah saya mau buat jurnal. Diajak istri saya, wis apa nanti ayo jalannya sudah lama kita tidak pernah ketemu mama ngobrol-ngobrol. Saya ini mau buat jurnal, sudah saya schedule supaya selesai jurnalnya. Akhirnya sudah pergi. Habis pergi ngobrol, di situ saya terima berkat Tuhan dari mertua saya, dari sharing. Mertua saya luar biasa ya, ini semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Beliau ini kan majelis buah gereja. Puluhan tahun loh majelis, bukan jelmaan iblis ya. Majelis gereja nanti jelmaan iblis, banyak yang jelmaan iblis jadi majelis, banyak ya. Jelmaan iblis jadi pendeta, banyak ya kan. Jelmaan iblis jadi pelayan Tuhan, banyak. Makanya saya katakan jangan terlalu percaya sama yang pakai jas. Ya, di luar perampok juga pakai jas kok. Ya, banyak yang enggak benar. Tapi dari sharing-sharing itu beliau berkata begini. Saya ini menikmati hidup. Di masa tua ini sudah, cuman saya ini apa sih?
Apa yang mau saya minta? Saya cuma doakan anak-anak saya, cucu saya, menantu saya, semuanya tak doakan. Supaya semuanya itu berhasil di muka bumi ini. Saya cuma doa, Tuhan itu cukupi semua. Kemarin mau bayar pajak. Pajak rumahnya besar, saudaraku, jadi pajaknya gede, saudaraku. Di atas 10 jutaan itu saya percaya itu. Besar pajaknya. Tidak ada uang, mama cuma berdoa. Tuhan tolong ini harus bayar ini, Tuhan tolong. Kok bisa ya? Tiba-tiba uang pensiunnya keluar duluan. Bisa terbayar, yang lain belum keluar. Loh, anak Tuhan dikhususkan tuh sama Tuhan. Akhirnya terbayar lebih awal. Butuh apa? Cuman berdoa. Mama cuma bisa berdoa. Mama bisa menikmati. Memang saya lihat di hari tuanya bisa menikmati, bisa jalan-jalan kemana. Berapa tahun yang lalu, ini saking pandemi, coba enggak pandemi, keluar negeri lagi nih. Istri saya sama mamanya keluar negeri lagi karena pandemi. Ya, jadi Tuhan belum izinkan. Yang kemarin pergi kemana, keliling-keliling. Tuhan kasih kekuatan, Tuhan kasih kesehatan. Beliau berkata begini, sudah umur 76 loh. Wah iya, 76 ya. Bisa begitu luar biasa. Saya berpikir, Tuhan, saya ini sebentar lagi 48. Wah, saya banyak mikir ini. Fisik saya kena. Iya loh saudaraku. Kita ini tambah tua. Fisik ini tambah lemah loh, hati-hati. Ya. Teman saya yang kemarin khotbah. Dulu saya enggak pernah ambeien. Sekarang sudah umur hampir 60-an. 60 lebih dia. Sekarang ambeien, duduk enggak bisa lama-lama. Ambeien. Dulu enggak ambeien, jadi kalau naik mobil dikasih bantal. Enggak ada yang tahu. Tapi kalau firman Tuhan ngomong Kaleb 80 tahun, tapi semangatnya seperti 40 tahun. Saya juga melihat papa saya ini luar biasa, 80 tahun, nanti Januari 81. Wah, kalau cerita semangat seperti anak muda dulu. Kalau ngomong telepon sama saya, semangatnya luar biasa. Saya sampai lupa kalau papa saya udah 80 tahun. Rasanya masih umur 40-an. Bicara mau kerja semangat, bilangi papi lu sudah tua, udah umur 80, kau usah kerja-kerjaan. Ya toh? Kabeh murah dibeli, dibujuki wong terus. Kan repot nantinya kan. Sudah enggak usah lah. Tapi semangatnya itu luar biasa. Makanya hidup ini harus semangat. Ketika engkau melayani Tuhan, itu membuat engkau itu semangat. Enggak mikiri diri terus, enggak mikiri kekuranganmu terus kurang. Makanya yang kurang perlu salibnya Yesus membuat segala sesuatu jadi positif, selalu berlebih. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Lek saudara cuma ngelamun, saudara tidak pernah melayani pekerjaan Tuhan, di rumah mikirin masalah terus, ya kurang itu. Minus. Ya. Tuhan ingatkan kita, bekerjalah. Bukan untuk makanan yang sementara ini. Bukan untuk makan minum yang sementara ini, yang bisa habis, yang bisa busuk. Tapi bekerjalah untuk apa? Sesuatu yang kekal. Apa itu? Melayani pekerjaan Tuhan. Yang gak bisa ngomong di mimbar. Gak perlu ngomong-ngomong, gak perlu dilatih ngomong. Jadi aser, senyum kan bisa. Puji Tuhan. Sekarang aman Pak pakai maskeran, ya sudah. Ya. Nanti begitu maskernya sudah dibuka semua, latihan atau senyum, puji Tuhan, Tuhan berkati, nganter jemaah duduk di mana, itu melayani Tuhan. Amin. Pak, saya enggak bisa Pak. Oke, jadi pendoa. Setiap jam 4 pagi, jam 4 kurang seperempat bangun. Ikut doa istri saya ini luar biasa sama tim pendoanya. Doa mereka. Luar biasa setiap pagi. Ini kalau istri-istri, ibu-ibu di sini semua jadi pendoa. Suaminya semuanya pasti kewalahan terima berkat dari Tuhan. Betul enggak, saudaraku? Tapi kalau suami istri sama-sama melayani Tuhan, apa enggak luar biasa? Ya, suami istri itu harus gandengan tangan, bersatu hati, sama-sama melayani Tuhan. Karena hidup kita ini hanya untuk Tuhan, semua dari Tuhan, oleh Dia dan kepada Dia saja. Enggak ada yang hebat di antara kita. Semuanya itu karena Tuhan. Ya. Kalau hari ini kita ada sebagaimana ada hari ini,
Itu semuanya karena Tuhan. Sebab itu saya katakan orang sukses di hadapan Allah itu bukan karena sukses materinya. Tapi sukses di hadapan Allah adalah dia sukses melakukan segala perintah Tuhan. Coba saudara buka ayat terakhir. Yohanes 14 ayat yang ke-15. Ya, Yohanes 14 ayat 15. Ayo kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. Yohanes 14 ayat 15. 2, 3. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Perintahnya Tuhan apa? Lakukan. Perintahnya Tuhan lakukan. Tuhan perintahkan ampunilah orang yang bersalah kepadamu. Wis ampuni, gak usah alasan macam-macam. Ya. Berilah, maka engkau akan diberi. Banyaklah memberi. Itu bicara menabur. Nabur, tidak akan kekurangan. Karena hukumnya Tuhan, ada orang yang menyebar harta namun selalu berkekurangan. Ya kan? Apa begitu? Hukumnya dunia, hemat pangkal kaya. Ya hemat, engkau akan kaya. Kalau engkau nebar-nebar terus boros, engkau miskin. Tapi hukumnya Tuhan lain. Ketika engkau menabar hartamu untuk pekerjaan Tuhan. Sia-sia, sayang waktu yang Tuhan beri. Yuk kita naikkan lagu pujian yang lama ini, Tuhan ingatkan kita. Maukah kau jadi roti yang terpecah bagiku? Maukah kau jadi anggur yang tercurah bagiku? Maukah kau jadi saksi memberitakan Injilku, melayani lebih sungguh. Katakan, maukah kau jadi roti? Maukah kau jadi roti berbicara menjadi berkat bagi sesamamu? Maukah kau jadi, ya Yesus, tercurah bagiku? Maukah kau jadi saksi memberitakan Injil-Mu Tuhan? Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh.
sama-sama bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Naikkan lagu pujian ini dengan hatimu yang tulus, dengan segenap hatimu. Melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Maukah kau jadi roti? Maukah? Saya undang yang bertugas para diakon bisa maju ke depan. Layakkan kami hamba-hambamu Tuhan, kami akan masuk dalam sakramen kudus pada pagi hari ini. Berkati Tuhan, berkati sakramen perjamuan kudus pada pagi hari ini. Layakkan hamba-hambamu yang bertugas Tuhan, layakkan kami umatmu yang akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Ampuni segala dosa kesalahan kami ya Tuhan. Biarlah kami semuanya menjadi saksi-saksi-Mu. Kami semuanya Tuhan punya hati untuk melayani Tuhan. Berkati kami, berkati perjamuan kudus pada siang hari ini. Dalam nama Yesus kami bisa berdoa. Haleluya. Amin. Silakan hamba-hamba Tuhan, para diakon bisa memberikan roti dan anggur. Jemaat silakan duduk ya. Saya beri waktu saudara untuk berdoa kepada Tuhan. Melayani. Saudara bisa berdoa kepada Tuhan. Berkati kami semuanya Tuhan. Tuhan lebih dulu melayani. Presiden Amerika saya peringat, naikkan lagu pujian dengan pelan aja. Saya peringat pernah berkata begini, jangan pernah tanya kepada negaramu apa yang sudah negaramu beri kepadamu. Tapi tanyalah kepada dirimu apa yang sudah engkau beri kepada negaramu. Hari ini pertanyaan ini juga Tuhan sodorkan kepada setiap kita. Jangan kau tanya apa yang sudah beri gereja Narwasa Mujizat kepadamu. Tapi hari ini kau bertanya kepada dirimu, apa yang sudah aku beri kepada Tuhan melalui gereja Narwasa Mujizat ini. Coba mulai hari ini, biarlah firman Tuhan ini tertanam dalam hidup saudara. Tuhan Yesus sudah beri hidupnya buat saudara dan saya. Dia mati di atas kayu salib tanpa cacat, noda dan celah, tanpa ada dosa sekalipun. Dia mau mati, rela mati buat saudara dan saya. Disalib, tergantung, dipermalukan, diludahi, ditelanjangi, dicambuk. Dia lakukan itu semuanya buat saudara dan saya. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selagi kita hidup, beri hidupmu maksimal kepada Tuhan. Jangan cuma hidup bingung soal bisnis usaha terus. Bukan hidup bingung soal makan, minum, pakai terus. Alkitab katakan itu semuanya dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi kita ini semuanya mengenal Tuhan. Carilah perkara yang di atas. Layani pekerjaan Tuhan. Utamakan Tuhan. Maka janji Tuhan itu pasti akan tergenapi dalam hidupmu. Ya, pasti. Selagi saya hidup, saya banyak melihat teman saya dari cleaning service yang sederhana. Hari ini dia punya rumah, punya mobil, punya istri, punya anak. Tuhan berkati. Yang satunya sekarang lagi di Singapura, dia punya istri seorang dokter, cleaning service. Dia jadi pemain drum, cleaning service. Saya yang saya suruh dia fotokopi, bersihkan ini, bersihkan itu waktu saya kerja di sebuah gereja. Orang yang sederhana Tuhan angkat dia. Karena apa? Mau melayani pekerjaan Tuhan. Ini semua keputusan Anda. Saya sebagai hamba Tuhan, cuma Tuhan taruh itu supaya saudara dengar, saudara lakukan. Jangan menjadi pribadi yang maunya dilayani, tapi belajarlah melayani. Karena ketika engkau melayani, upahnya datangnya dari Tuhan. Tuhan sudah melayani saudara dan saya hari ini.
melalui kematiannya di atas kayu salib. Inilah bukti kasihnya buat saudara. Bukti kasih Tuhan untuk kita semuanya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Oh haleluya Tuhan, haleluya. Layakkan kami Tuhan. Ampuni segala dosa kami, ampuni kekurangan kami Tuhan. Mari kita angkat roti di atas kepala kita. Inilah bukti kasih-Mu buat kami Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di atas kepala kita. Demikianlah firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Saya beri waktu saudara untuk berdoa kepada Tuhan. Saudara bisa tanya sama Tuhan, Tuhan aku harus melayani apa Tuhan? Rabu besok kita gereja ini sudah 18 tahun. Saudara ikut Tuhan Yesus sudah berapa tahun? Sudahkah engkau melayani pekerjaan Tuhan? Ayo, layani. Menjadi seorang pendoa itu melayani pekerjaan Tuhan. Menjadi seorang konselor itu melayani pekerjaan Tuhan. Menjadi seorang pemerhati itu pun melayani pekerjaan Tuhan. Menjadi seorang pendoa, berdoa orang sakit, saudara datang doakan, itu melayani Tuhan. Mungkin engkau diberkati keuanganmu, engkau menabur di bidang diakonia, itu pun melayani pekerjaan Tuhan. Ada banyak hal di gereja ini terbuka untuk umat Tuhan melayani pekerjaan Tuhan. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu, hamba-Mu selesai berbicara. Mari Roh Kudus, hamba serahkan seluruh jemaat-Mu narwasi mujizat. Biarlah jemaat-Mu semuanya pribadi lepas pribadi menjadi orang yang berdaya guna untuk kemuliaan nama Tuhan. Semakin hari semakin bertumbuh, semakin hari semakin berbuah, semakin hari semakin berkembang, menyenangkan hati Tuhan, menjadi berkat bagi dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekalipun ekonomi dunia semakin bergoncang, dan sudah bergoncang, tapi kami tetap percaya, ekonomi kerajaan surga tidak akan pernah bergoncangkan. Kami hamba-hamba-Mu, kami umat-Mu Tuhan tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Tetap ada dalam pimpinan penyertaan Tuhan. Karena kami percaya itulah keberhasilan yang akan kami terima. Itulah pertolongan yang akan kami terima. Semuanya datangnya daripada Tuhan. Sebab itu Tuhan di akhir ibadah kami mau mengangkat tangan kami tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Curahkanlah berkat atas setiap umat-Mu ini Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan pulanglah dengan membawa berkat anugerah dari Allah. Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar segala yang baik, bahkan sangat baik, akan terjadi dalam kehidupanmu. Diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah kesehatanmu, bahkan diberkatilah studimu kau yang sekolah. Tuhan akan membuat engkau berhasil semuanya. Diberkatilah setiap usaha pekerjaanmu, apapun yang kau kerjakan, Tuhan juga akan membuat engkau berhasil. Engkau akan terus naik dan bukan turun. Engkau yang percaya katakan amin. Sekali lagi amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat siang.